Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan dalam keluarga. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam menyebutkan pemimpin keluarga adalah seorang laki-laki karena Allah telah memberi banyak kelebihan padanya seperti yang telah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 34. Allah memberikan kelebihan terhadap laki-laki yang jelas melebihi wanita. Hal itu bertujuan agar kelak laki-laki dapat menjadi pemimpin yang mampu memimpin dan melindungi keluarganya. Lantas, bagaimana hukum kepemimpinan terhadap wanita yang sudah ditinggal suaminya? Allah menciptakan wanita tidak diwajibkan untuk menjadi pemimpin, karena wanita sudah diberatkan dengan tanggung jawab terhadap anak, mulai dari hamil, melahirkan, hingga anak tumbuh dewasa. Di samping itu, ada wanita yang tetap bisa menjadi pemimpin keluarganya. Hal itu mengartikan bahwa wanita boleh menjadi pemimpin tergantung dari kemampuannya masing-masing. Pendahuluan. Rumah tangga merupakan istilah kehidupan baru bagi pasangan suami istri dan anak-anaknya. Kehidupan ini merupakan awal dari kehidupan sosial di masyarakat sebagai struktur kecil sehingga menjadi anggota masyarakat yang luas. Sebuah struktur selalu ada yang namanya seorang pemimpin, yaitu orang yang akan memimpin bagaimana kekeluargaan itu untuk kedepannya. Peranan kepemimpinan merupakan penentuan dapat tidaknya keluarga itu mencapai kerukunan dan kesejahteraannya. Pada era milenial ini banyak didominasi dengan istri yang bekerja dalam sektor ekonomi, perbankan, bahkan sampai menjadi kepala institusi, yang pada awalnya hanya untuk menghilangkan kejenuhan di rumah, berlanjut pada prinsip membantu perekonomian keluarga. Bahkan tak sedikit yang mengalami alih tanggung jawab yang semestinya ditanggung suami. Sementara suami di rumah melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh istri sebagai gantinya. Berbicara mengenai kepemimpinan wanita, dipandang tidak efektif dibanding kepemimpinan laki-laki, kecuali jika wanita itu kuat. Kuat dalam artian dengan kodrat untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui hingga terjadinya konsekuensi yang harus ditanggungnya dalam menjalani hal itu berupa kelemahan dan kesakitan yang pastinya merasa kewalahan dan tidak mampu melindungi dirinya, apalagi anggotanya. Maka dari itu, wanita tidak diwajibkan untuk memimpin keluarga, melainkan ia bisa membantu dalam membina keluarga. Metode artikel ini merupakan kajian tafsir ahkam dengan menggunakan metode maudhu'i. Maksud dari metode maudhu'i adalah tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab-sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya dan diperbandingkan dengan keterangan sebagai ilmu pengetahuan yang benar yang membahas topik atau tema yang sama, sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah, karena Al-Quran banyak mengandung berbagai macam tema pembahasan yang perlu dibahas secara maudhu'i, supaya pembahasannya bisa lebih tuntas dan lebih sempurna. Ada beberapa konsep tentang metode maudhu'i, antara lain: A. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan satu maudhu tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya. B. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dengan memperhatikan nisbat atau kolerasi satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif, suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat-ayat itu. Menurut catatan Quraisy,
tafsir tematik atau maudhu'i berdasarkan surat digagas pertama kali oleh seorang guru besar jurusan tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Syekh Mahmud Shaltut pada Januari 1960. Karya ini termuat dalam kitabnya Tafsir Al-Quran dan Al-Quran Al-Karim. Sedangkan tafsir maudhu'i berdasarkan subjek digagas pertama kali oleh Profesor Dr. Ahmad Syed Al-Kumi, seorang guru besar di institusi yang sama dengan Syekh Mahmud Shaltut, jurusan tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Artikel ini menggunakan metode maudhu'i yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang C yaitu fokus ayat. Ada beberapa ayat yang membahas tentang kepemimpinan dalam keluarga, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 32 hingga 34. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'dil lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabuna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alim walikulli ja'alna mawaliya mimma tarokal walidani wal aqrabun walladina aqaddat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahid. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu fanitatun hafidatul lighaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil masaji'i wal madrobuhun fa in ata'na kun fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman kabir. Tafsir kata kunci. Ar-rijalu dalam Maktabah Syamilah, kata tersebut banyak ditemukan dalam berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran. Kata ar-rijalu terulang sebanyak 7 kali, yakni terdiri dari 7 ayat dan 5 surat. An-Nisa ayat 34 dan 75 dan 98, Al-A'raf ayat 81, An-Nur ayat 31, An-Nasl ayat 55, Al-Ankabut ayat 29, dan dalam ayat tersebut ar-rijalu memiliki makna yang sama, yakni laki-laki. An-Nisa, yang kata An-Nisa senantiasa artinya ditujukan pada istri atau perempuan. Qawwamuna, kata qawwamuna merupakan bentuk fiil dari kata qawwama yuqawwimu yang berarti mendirikan. Dalam Maktabah Syamilah, kata qawwama banyak ditemukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Qawwamuna, qawwamina, qawwaman. Namun pada ayat ini qawwam diartikan sebagai pemimpin. Anfaku, dalam Maktabah Syamilah, kata tersebut banyak ditemukan dalam berbagai bentuk di berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran. Kata nafaqo terulang sebanyak 59 kali yang terdiri dari 59 ayat dan 27 surat. Dalam Al-Quran, istilah nafaqo disebut dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yunfikuna, anfaku, anfaktum, anfaku, yunfiku nafakotin, tunfiku, tunfikuna, almunfikina, nafakon, anfakta,
yunfikunaha nafakotuhum nafakidun. Tafsir munasabah ayat. Pada surat An-Nisa ayat 34 memiliki munasabah dengan ayat sebelumnya, yakni 32 dan 33. Dalam ayat tersebut dijelaskan kepada perempuan bahwa janganlah perempuan iri dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah karena kepada laki-laki, karena setiap kelebihan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki porsinya sendiri-sendiri, sehingga mereka juga bisa mengusahakan apa yang menjadi tugas mereka dengan kelebihan itu. Di tengah nasihat ini, Allah menurunkan lagi ayat yang berisi nasihat yang bersifat umum, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Dalam ayat 34 ini dijelaskan, 33 ini dijelaskan, Allah telah menjadikan ahli waris bagi yang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabat. Dan orang yang telah bersumpah setia atas harta benda didasari sumpah-sumpah yang kuat untuk saling tolong-menolong dan memberikan bagian kepada mereka dari harta warisan, maka berikanlah kepada mereka bagian yang telah ditemukan bagi mereka. Pembagian warisan berdasarkan sumpah setia itu dilakukan pada permulaan Islam, kemudian dihapuskan hukumnya dengan turunnya ayat-ayat tentang warisan. Kesimpulannya, Allah telah menetapkan ukuran warisan laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan. Maka janganlah saling iri, karena sesungguhnya Allah Maha meneliti segala sesuatu dari perbuatan kalian, dan Dia akan memberikan balasan bagi kalian yang sesuai dengan itu. Dalam ayat 34 ini dijelaskan lelaki itu adalah pemimpin wanita, kepalanya yang menguasai dan mendidiknya jika menyimpang. Karena kaum laki-laki diciptakan oleh Allah menjadi lebih kuat daripada kaum wanita. Karena itulah maka nubuah atau kenabian hanya khusus bagi kaum laki-laki. Kaum laki-laki merupakan pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka. Dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka atau perempuan, berupa mahar-mahar dan nafkah, maka hendaklah seorang wanita menghargai dan taat kepada seorang suami yang menjadi pemimpinnya dengan cara menjauhi hal-hal yang telah dilarangnya dan cukup melakukan apapun yang baik untuk mereka. Dan untuk suami, jika takut istrinya enggan untuk taat kepadamu, maka nasihatilah dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil, maka pisah ranjanglah dengan mereka dan jangan mendekati mereka. Apabila mereka juga tidak terpengaruh lagi, maka pukullah dengan pukulan yang tidak menyakiti bagi mereka sedikit pun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zalim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha Tinggi atas perwaliannya, dan Dia akan membalas orang yang menzalimi mereka atau perempuan dan melampaui batas mereka. Ayat yang menjadi fokus pembahasan ialah ayat 34 yang memiliki munasabah dengan dua ayat sebelumnya, yakni 32 dan 33, yang mana 32 menjelaskan tentang kelebihan laki-laki yang diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada perempuan. Itu dimaksud agar laki-laki juga bisa melakukan hal lebih untuk melindungi istri. Hal itu bermunasabah dengan ayat selanjutnya, yakni ayat 33, di mana ayat itu menjelaskan tentang kelebihan laki-laki dalam warisan, dan barulah ayat 34 dijelaskan tentang kelebihan suami untuk melindungi istri, dan dijelaskan juga kewajiban-kewajiban istri kepada suami sebagai bentuk berbaktinya seorang istri. Mungkin sekian dari saya. Silahkan jika ada sanggahan atau saran untuk artikel saya.
Aku masuk ya. Untuk tadi yang mengenai hubungan ayat tadi dengan hadis sudah dibahas apa belum ya? Oh, belum. Soalnya ini, apa namanya, sudah menemukan hadis, cuma belum diartikan. Oh ya, oke. Nanti tolong dimasukkan saja. Misalnya nanti kan hadis mengenai nafkah ya. Nafkah dan nafkah itu kewajiban nafkah seorang suami kepada istri itu gimana sih dalam konteks hadis? Maksudnya seberapa gitu. Terus nanti ketika sang suami itu tidak memberikan nafkah ke istri itu konsekuensinya bagaimana? Itu nanti di hadis tolong dicari. Jadi itu nanti ada sinkronnya di situ. Gitu kalau saran dari aku. Oh, Cukup. oke, terima kasih. Ada masukan lagi? Baiklah, kalau tidak, akan dilanjutkan oleh Saudari Naksha. Okay, I'm so sorry because there are some noise because I'm outside and I'm in front of the hospital. And then for Zada, can you help me to share my screen? Did that trouble connection in my in here? I'm in front of the hospital. Yes. I'm so sorry. I'm in front of the hospital, and no signal